Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Kali ini kita akan bicara tentang politik dalam kacamata Islam, ya. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang politik, ini banyak yang alergi lebih dulu, ya. Jadi belum apa-apa dia sudah antipati, ya, kalau bicara tentang politik. Padahal kita tidak bisa nafikan, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita pasti akan bertemu dengan praktek-praktek politik ini secara tidak langsung, ya. Misalnya kalau kita hidup dalam sebuah masyarakat di tingkat RT, bahkan ketika kita ada pemilihan ketua RT dan ada beberapa pilihan di depan kita dan kita memilih seseorang, atau mungkin mengajak orang lain untuk memilih orang tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah berpolitik, ya. Kita sudah berpolitik, ya. Dalam keluarga juga demikian, ya. Ketika kita mengarahkan keluarga kita, ya, untuk mendapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu, anak-anak kita misalnya ketika dia pengen sekolah di sini, tapi kita pengen sekolah di sini, maka kita arahkan sedemikian rupa sehingga dia mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, maka ini juga bagian dari politik, ya. Jadi apa sih politik itu, ya? Dalam terminologi Barat, ya, mungkin silakan di searching, dicari sendiri. Tapi saya ingin mengembalikan ke terminologi dalam Islam atau bahasa Arab. Kata politik, ya, itu biasanya disamakan dengan kalimat, ya, as-siyasah, ya. Maka ada banyak buku judulnya as-siyasah asy-syar'iyyah, ya. As-siyasah, ya. Apa arti as-siyasah? Mungkin bisa merujuk pada kalimat yang bunyinya Banu Israel yasusuhum anbiya'uhum, ya. Kata Rasulullah, Bani Israel itu disiasati, yasusuhum anbiya'uhum, oleh para nabi mereka. Kalimat sasa yasusu, yang kemudian keluar kalimat siasat, as-siasa ini punya makna apa? Punya makna mengarahkan, ya, punya makna memimpin, ya, mengatur, ya, dan itulah arti politik. Ya, jadi politik itu artinya bisa mengarahkan, ya, untuk mendapatkan sesuatu, bisa mengatur, ya, sebuah wilayah, ya, bisa melarang orang, ya, untuk tidak datang ke sini atau ke tempat ini. Itu bagian dari kerja-kerja politik. Nah, karena itu sangat naif, ya, kalau ada orang yang saya tidak memilih, saya tidak ingin ikut-ikutan dunia politik. Enggak. Ketika dia memutuskan untuk tidak memilih, misalnya dalam sebuah pilkada ataupun pilpres atau pemilu, ketika dia memutuskan untuk tidak memilih, itu sebenarnya dia sudah memilih. Apa? Memilih untuk tidak memilih. Jadi dia bisa jadi misalnya ketika misalnya presiden atau wali kota atau apapun yang kita pilih secara langsung terpilih, kemudian jelek gitu, atau kemudian nggak bagus, kemudian saya nggak ikut-ikutan, ya. Misalnya saya pemilu kemarin saya nggak milih siapapun, jadi saya nggak ikut-ikutan. Nggak bisa, ya, sebab ketika dia tidak memilih, itu artinya dia, ya, membuka peluang orang lain, ya, yang tidak dia pilih itu, ya, atau lawan politik untuk menang. Nah, misalnya ada dua, apalagi di kita sistemnya masih demokrasi, A dan B, ya. Ini A ini bagus, B ini jelek, ya. Lalu kemudian dia memilih untuk tidak memilih, ya. Artinya apa? Kalau dia orang baik yang mestinya milik A, tapi karena memutuskan untuk tidak memilih, maka dia memberikan peluang si B untuk menang. Mengapa? Karena, ya, satu suara dari yang baik ini hilang. Mestinya dia milih A sebagai orang yang baik, tapi karena tidak memilih, maka suaranya berkurang. Artinya bisa menambah peluang, sekali lagi menambah peluang yang jelek untuk terpilih. Nah, ini harus kita pahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita, sekecil apapun, kita tidak mungkin lepas dari, ya, dari praktek-praktek as-siyasah, praktek-praktek politik. Nah, tinggal, ya, bagaimana kita berkecimpung dalam politik tersebut, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Artinya
tidak ada penipuan, tidak ada misalnya menzalimi orang lain misalnya kan, tidak ada apa namanya kejahatan yang manipulasinya yang kita lakukan ya, ataupun andai pun kita harus mempromosikan orang ya, kita tidak dusta ya, kita tahu hari ini untuk melambungkan nama seseorang tidak sedikit ya yang menggunakan cara-cara yang tidak baik, menggunakan pencitraan yang berlebihan ya, menganggap seseorang itu baik padahal sebaliknya ya. Nah, ini pandangan Islam terhadap politik, bahwa kita tidak mungkin bisa meninggalkan panggung ini ya. Kita berkecimpung di dunia politik itu artinya bukan berarti kita harus jadi ketua partai politik, bukan berarti kita harus jadi caleg, bukan berarti kita harus jadi anggota dewan, enggak ya. Berkecimpung atau aktif dalam aktivitas politik artinya apa? Kita mengusung ya orang-orang baik ke panggung-panggung kekuasaan. Sebab manakala ya, panggung-panggung kekuasaan diwarnai, dikendalikan oleh orang-orang yang tidak baik, maka kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan ya, akan berdampak tidak baik juga. Dan sebaliknya, kalau panggung-panggung kekuasaan itu diisi oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak zalim, orang-orang yang baik, maka insya Allah ya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan juga ya, akan berdampak baik. Dan sebagai tambahan ya, bahwa umat Islam dalam sejarahnya, sejarah Indonesia memberikan peran yang sangat besar ya, dalam kancah percaturan politik ini. Dimulai dari ketika masa penjajahan dulu ya, umat Islam memberikan sumbangan yang sangat besar. Siapa yang melawan penjajah ini? Ya, umat Islam ya. Bung Tomo dulu mengatakan, saya tidak tahu bagaimana mengusir Belanda yang pengen menjajah Indonesia lagi. Kata beliau, kalau tidak dengan teriakan Allahu Akbar, merdeka ya, merdeka, Allahu Akbar. Nah, jadi luar biasa gitu ya. Kita tidak bisa nafikan pahlawan-pahlawan Islam ya, ada Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirayasa, lalu kemudian Tuanku Imam Bonjol. Inilah pahlawan-pahlawan yang bukan hanya membela negara kita ya, tapi juga membela kehormatan dari penjajah pada waktu itu ya. Nah, selanjutnya yang mengisi kemerdekaan juga adalah umat Islam ya. Dipilihnya 17 Agustus bulan Ramadan ya, waktu itu ya, dan hari Jumat ya, waktu kemerdekaan kita, itu menunjukkan bahwa inisiator dan penggagas serta pelaksana ya, proses kemerdekaan Indonesia itu adalah umat Islam. Hari Jumat di bulan Ramadan. Ini luar biasa ya. Dan umat Islam sudah memberikan pengorbanan yang luar biasa, bukan hanya darah, air mata dan nyawa, tapi juga bahkan sudah berkorban prinsip ya. Walaupun umat Islam memberikan sumbangsih dan perlawanan yang sangat besar dalam mengusir penjajah, tapi tidak kemudian kita ngotot dasar negara kita wajib Al-Quran, As-Sunnah, tidak. Tapi kita bertoleransi ya, dengan menganggap Pancasila sebagai dasar negara kita. Ini pengorbanan menurut saya ya, pengorbanan umat Islam terhadap bangsanya, bukan hanya darah, air mata dan nyawa, tapi juga sebagian prinsip yang sangat penting bagi kita. Kita telah mengorbankan itu. Kita telah mengorbankan prinsip sangat penting untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu dengan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara kita ya, dengan harapan ini bisa mempersatukan kita sebagai umat beragama di Indonesia ini. Karenanya ini adalah kesepakatan yang sudah final sementara ini. Saya kira ketika ada orang-orang yang ingin mengganggu ya, apalagi mengubah ya, konsep ketuhanan misalnya dalam Pancasila tersebut, nah, jelas ini adalah hal-hal yang tidak dibenarkan. Semoga ya, kita bisa memberikan kontribusi yang besar untuk negara ini ya, dalam kancah apapun, termasuk diantaranya di bidang politik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.